Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita, dan cahaya itu telah merasuk ke dalam jiwa dan sanubari kita. Sebagaimana ketika tadi di rakaat kedua salat subuh yang baru saja kita jalani, sang ustaz yang imami tadi membaca surat An-Nur ayat 24. Allahu nurus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah itu sumber cahaya yang ada di dalam langit dan di bumi. Jadi ma'asyiral muslimin, maka janganlah heran ketika Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah selesai beramal ibadah, Rasul mengatakan, ya Allah, jadikanlah wajahku ini sebagai nuron, sebagai cahaya. Jadikanlah tanganku ini cahaya, jadikanlah kakiku ini cahaya. Karena apa? Karena semua itu terlaksana karena kita mendapatkan cahaya berupa hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan di pada pagi hari ini, kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita kemarin tentang doa. Kalau kemarin kita membahas salah satu aspek berdoa itu adalah ketika kita jujur kepada Allah. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas salah satu subbab. Kenapa sih doa itu sering tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu membuat sebuah diksi, membuat satu kata di mana kata itu mempunyai padanan arti yang cukup baik. Di situ Rasulullah menyampaikan adu'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka ketika Rasulullah menyampaikan silahun itu senjata. Artinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka akan mudah kita raih kalau kita mempunyai senjata. Misalnya kalau kita ingin menikmati segernya es kelapa, maka senjatanya adalah golok kita. Kita tinggal memanjat, lalu kita petik di situ, kita kupas, lalu kita dapat menikmati segarnya air kelapa. Tetapi coba kalau kita misalnya ingin es kelapa, es degan yang segar, tapi kita tidak punya apa-apa, tentu kita harus mempunyai usaha yang lebih keras. Misalnya mungkin kita harus minta tolong kepada orang yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka apabila ketika Rasulullah menyampaikan doa itu adalah senjata bagi orang beriman, maka dapat dipastikan senjata itu merupakan sebuah solusi dalam kehidupan manusia. Tetapi masalahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mengabadikan doa-doa para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya juga sering menyampaikan doa-doa yang beliau ajarkan, yang sumbernya mungkin dari orang-orang soleh. Dan bahkan kita sekarang bisa melihat di toko-toko buku, ya, di masjid-masjid itu banyak sekali buku tentang doa. Bahkan kalau kita ke kuburan pun di situ ada buku tentang doa. Tetapi masalahnya, kenapa doa-doa itu banyak yang tidak mustajab? Banyak doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu sampai berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma.
Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara. Berarti Nabi khawatir 4 perkara ini bisa menjadi sumber kerusakan kehidupan manusia. Nabi berlindung dari apa? Yang pertama, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Apa gunanya kita punya banyak ilmu tapi tidak ada manfaatnya? Apalagi kita sering ikut ngaji, ikut sering kajian, tapi kita belum pernah mengamalkan ilmu itu. Makanya kadang-kadang saya itu sampai ditegur sama guru saya. Kalau kamu sudah dapat ilmu, minimal amalkan. Maka dengan mengamalkan itu menjadikan ilmu kita ini bermanfaat. Yang kemudian yang kedua, Nabi berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Maka hati yang tidak khusyuk ini bisa jadi sholatnya tidak diterima karena dia kurang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang tidak khusyuk ini akhirnya berdoanya tidak bisa memaknai arti doa itu. Sehingga akhirnya apa? Ketika seseorang hatinya tidak khusyuk, dia tidak mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Sehingga akhirnya permintaan Nabi yang keempat adalah wa du'ain la yusma, dan aku berlindung dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin, doa yang tidak didengar oleh Allah ini disetarakan Nabi dengan apa? Dengan hati yang tidak pernah khusyuk. Doa yang tidak pernah didengar oleh Allah ini disetarakan Nabi dengan apa? Dengan nafsu yang tidak pernah kenyang. Kemudian disetarakan dengan apa? Dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya kalau kita dalam kehidupan kita ini banyak lantunan doa kita yang tidak diijabah oleh Allah, maka sudah pasti banyak permasalahan yang akan menghinggapi dalam kehidupan kita. Lalu ma'asyiral muslimin, kira-kira kenapa? Kenapa doa-doa kita tidak mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berikut ini ada sebuah fragmen percakapan yang cukup indah menurut saya yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu dari salah seorang ulama tabi'in, seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Pada suatu ketika, Imam Hasan Al-Basri itu sedang berjalan-jalan di pasar kota Basrah. Kota Basrah itu salah satu wilayah Irak. Lalu di antara mereka, di antara pedagang dan pembeli itu ada yang datang menghampiri Imam Hasan Al-Basri. Ya Aba Ishaq, itu merupakan panggilan Imam Hasan Al-Basri. Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Katanya di dalam Al-Quran itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan. Dan kami selama ini sudah banyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Tetapi kenapa sampai sekarang kami kok tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan ijabah dari doa-doa kami dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun tersenyum dengan penuh bijak. Beliau menjawab, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa itu akan terjawab? Karena hati yang mati itu tidak ada getaran, tidak ada channel yang mampu menghubungkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita renungkan jawaban Imam Hasan Al-Basri ini. Tidak ada doa, tidak ada hati yang mati menyebabkan tidak ada getaran. Jadi kalau misalnya kita jauh lebih mikirkan lagi, ternyata kemalangan kehidupan manusia itu adalah ketika Allah sudah berpaling dari kehidupan kita. Ketika Allah sudah tidak mau menerima curhatan kita, ketika Allah sudah tidak mau menerima permintaan kita, ketika Allah tidak mau lagi mengabulkan permohonan doa kita. Masalahnya kadang-kadang manusia itu sering menganggap kemalangan hidup itu karena diberhentikan dari pekerjaan. Kemalangan hidup itu karena apa?
karena kehilangan harta benda. Padahal kemalangan hidup yang paling besar itu adalah ketika Allah sudah tidak mau dekat dengan kita. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, dalam pembicaraan itu Imam Hasan Al-Basri pun menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hati itu mati. Yang pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqq. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah dan kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Maka bagaimana hati tidak mati? Ketika kita ditanya apa kamu kenal dengan Allah? Kenal. Siapa yang menciptakan langit, gunung, lautan? Allah. Siapa mencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur segalanya? Allah. Sholat mana? Ya tergantung. Kalau pas saya sibuk apa enggak? Ya tergantung apa saya sedang butuh apa enggak. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan kamu kenal Allah, tetapi haknya untuk disembah dan kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah di situ ada ayat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian faktor yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan hati itu mati sehingga tidak menghadirkan channel di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hati kita mati karena qara'tumul Qur'an walam ta'lamu bih. Kamu baca Al-Qur'an, kamu dengungan Al-Qur'an, kamu sanjung Al-Qur'an, tapi isinya, tapi ajaran dari Al-Qur'an itu tidak pernah dilaksanakan. Bagaimana hati ini menjadi mati? Sama dengan kalau kita dapat kiriman surat dari seseorang yang sangat kita hormati. Surat itu hanya kita cium, hanya kita pajang, tapi kita belum pernah membaca isinya dan belum pernah melaksanakan isi pesan dari surat itu. Kemudian yang ketiga penyebab hati yang mati adalah akaltum nikmata rabbikum walam tashkurullah. Kalau kamu makan nikmat Tuhanmu, tetapi kamu itu lupa, tidak bersyukur kepadanya. Baik syukur dalam ucapan, baik syukur dalam perbuatan. Tetapi perbuatan itu harus sinkron dengan ucapan. Banyak manusia dulu menganggap saya akan bahagia, lalu saya bersyukur. Padahal yang benar adalah saya senantiasa bersyukur sehingga akhirnya Allah hadirkan kebahagiaan. Karena syukur itu adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat dan rasa terima kasih dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimana rasa syukur itu harus kita ungkapkan. Misalnya, kalau kita diberikan nikmat penglihatan, maka jadikanlah penglihatan itu kita jaga pandangan penglihatan kita. Dan apabila kita mampu menjaga nikmat Allah berupa penglihatan, contoh misalnya di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan di situ ayat 22 dan 23, Allah menjanjikan wujuhu yauma idzin nadhira. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhira, dan mereka bisa memandang Tuhannya. Dan kenikmatan yang paling besar di akhirat nanti adalah ketika seorang hamba bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Imam Hasan Al-Basri, hati itu menjadi mati adalah ketika kultum anal mauta haqqun walam tasta'idullah. Kamu percaya hidup akan berakhir, kamu percaya dengan kematian, tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan dirimu untuk mendapatkan kematian. Sekali lagi, kematian tidak pernah kita duga waktunya, tetapi sekali kematian itu datang, kesempatan bagi kita untuk lari tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati engkau berada di dalam benteng yang kokoh. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi, hadis ini sahih,
Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, siapakah di antara mereka yang manusia yang paling utama itu? Qala, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yang baik, yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, fa'ayul muslimin akyas, siapakah muslimin yang cerdas itu? Qala, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti zikran wa asaluhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Maka Rasulullah menjawab, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati, lalu mereka paling baik persiapannya untuk menyambut kematian itu, ulaikal akyas, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang cerdas. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kuliah subuh pada malam hari ini, semoga manfaat utama tercurahkan senantiasa kepada diri saya sendiri dan juga memberikan semangat kepada jamaah yang lain. Mohon maaf bila kekurangan, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.